Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rizky dengan NPM 30, kemudian Armando dengan NPM 66, Bahtiar dengan NPM 42, Farhan Muhammad Nabil dengan NPM 57, Joni dengan NPM 34, Muhammad Rizky dengan NPM 35, Muhammad Irfan dengan NPM 61, Ozi Saputra dengan NPM 59, Rahmatullah dengan NPM 32, Ramadhani dengan NPM 38, Salman Al-Farisi dengan NPM 02, Saputra Junior dengan NPM 63, Sriwidodo dengan NPM 43. Dan yang terakhir Saudara Nathaniel. Di video ini kami akan menjelaskan tugas mata kuliah Aljabar dengan tema sistem persamaan linear dengan aturan Cramer dan eliminasi Gauss. Kali ini saya akan membuka materi Cramer dengan mengenal apa itu metode Cramer. Cramer adalah sebuah metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini bekerja dengan memecahkan sistem persamaan linear dengan mencari nilai variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Untuk menggunakan metode ini, Anda harus memiliki sekurang-kurangnya dua persamaan yang saling terkait dan dua variabel yang tidak diketahui. Aturan Cramer adalah rumus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL. Metode ini menggunakan determinan suatu matriks dan matriks lain yang diperoleh dengan menggantikan salah satu kolom dengan vektor yang terdiri dari angka di sebelah kanan persamaannya. Metode ini dinamai dari matematikawan Swiss Gabriel Cramer dari tahun 1704 sampai dengan 1752. Baik, saya Sriwidodo. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal Cramer. Dari soal persamaan 8x ditambah 4y ditambah 7z sama dengan 12, 9x ditambah 5y tambah 0 sama dengan 10, dan 7x ditambah 6y ditambah 9z sama dengan 8. Jika diubah dalam bentuk matriks, maka akan menghasilkan 8, 4, 7, 950 dan 769. Lalu jika dipisah dalam kolom hasil matriks, maka yang muncul adalah 12, 10, dan 8. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, langkah pertama ialah mencari determinan matriks utama, yaitu kita pisah dulu menjadi matriks A 847, 950, 769, dan jika dicari determinannya maka akan menghasilkan 169. Langkah kedua, mengganti kolom 1 pada matriks dengan kolom hasil matriks dan mencari determinannya. Jadi kolom pertama itu diganti dengan kolom hasil matriks. Jadi 12, 10, 8, 4, 5, 6, 7, 0, 9, dan menghasilkan determinan A1 sama dengan 320. Lanjut untuk langkah ketiga, sama seperti langkah yang sebelumnya, mengganti kolom 2 pada matriks dengan kolom hasil. Jadi yang di bagian kolom 2 nya yang diganti, dan akan menghasilkan A2 sama dengan minus 238. Langkah keempat sama juga seperti sebelum-sebelumnya, hanya saja yang diganti kolom 3. Jika dicari, maka determinan dari A3 sama dengan 60. Lanjut langkah kelima, mencari nilai variabel dari persamaan. Jadi variabel tersebut dipisah lagi, jadi x, y, z. X sama dengan A1, y sama dengan A2, dan z sama dengan A3. Untuk rumus akhirnya adalah determinan AX dibagi determinan. Lalu langkah ke-6, kita masukkan nilai-nilai tersebut pada rumus sebelumnya. A1 sama dengan determinan 320 dibagi determinan 169 sama dengan 1,893 untuk variabel X. Lanjut A2 sama dengan minus 238 dibagi 169 sama dengan minus 1,408.
untuk variabel Y. Dan terakhir, A3 sama dengan 60 dibagi 169 sama dengan 0,355 untuk variabel Z. Sekian dan terima kasih. Eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi dengan menggunakan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang baris. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Setelah menjadi matriks baris, lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Untuk menyelesaikan SPL dengan eliminasi Gauss, maka terlebih dahulu susun beberapa persamaan menjadi matriks, lalu mengeliminasi nilai-nilai dalam matriks sehingga menghasilkan matriks segitiga atas matriks upper triangular. Contoh soal Gauss-Jordan. Tentukan nilai variabel dari persamaan berikut ini. 8x ditambah 4y ditambah 7z sama dengan 12. 9x ditambah 5y sama dengan 10. 7x ditambah 6y ditambah 9z sama dengan 8. Mengubah persamaan ke bentuk matriks. Nah, kita lihat bentuk persamaannya itu 8x plus 4y plus 7z sama dengan 12, 9x plus 5y sama dengan 10, kemudian 7x plus 6y plus 9z sama dengan 8. Nah, bisa kita lihat di bawah itu bentuk matriksnya. Itu 8, 4, 7, 9, 5, 0, 7, 6, 9 dan hasilnya 12, 10 dan 8. Kemudian masuk di bagian langkah kedua yaitu mengoperasikan matriks ke dalam bentuk eselon baris. Nah, kita lihat di situ untuk step pertama di bentuk matriksnya kita masukkan. Nah, di sini yang kita mau ubah yang pertama itu di bagian A11 atau 8. Kita mau ubah ke angka 1. Nah, untuk mengubahnya kita pakai R1 dibagi 8. Nah, karena kita mau mengubah kan dalam OB ini yang mau diubah bukan cuma untuk satu, jadi harus satu baris itu ikut untuk diubah. Nah, jadi kita lihat di situ hasilnya 1, 0,5, 0,875, 1,5 untuk R1 dan untuk R2 R3 itu tidak berubah dan nilainya tetap. Kemudian masuk di step 3. Nah, step 3 adalah hasil dari step 1 yang kita masukkan. Nah, di sini yang mau kita ubah selanjutnya yaitu R2 dan R3. Nah, karena R2 dan R3 yang mau kita ubah, maka dia butuhkan pembantu. Nah, yang membantu di sini untuk mengubah nilainya itu R1. Nah, berarti nilai R1 itu tetap, yang berubah hanya R2 dan R3 saja. Nah, bisa kita lihat di situ. Untuk nilainya di bagian R2 itu 0, 0,5, min 7,875 dan hasilnya min 3,5. Nah, terus di bagian R3 itu 0, 2,5, 2,875 dan min 2,5. Kemudian di step 3 itu hasil dari step 2 tadi kita masukkan ke dalam step 3. Nah, di sini yang kita ubah yaitu R2 atau di bagian A22 itu 0,5 kita mengubah ke bentuk menjadi 1. Nah, bisa kita lihat hasilnya itu 0, 1, min 15,75 dan hasilnya min 7 untuk R2, dan sedangkan untuk R1 dan R3 itu tidak berubah. Selanjutnya lanjut ke step 4. Step 4 adalah hasil dari step 3 yang kita masukkan. Nah, yang mau kita ubah di sini yaitu R1. Nah, R1 di bagian 0,5 dikali R2. Nah, 0,5 ini mau kita ubah ke bentuk 0, berarti satu baris di bagian R1 mau kita rubah, dan di bawah juga ada R3 yang mau kita ubah. Nah, nanti juga dia akan ikut per baris akan diubah. Nah, bisa kita lihat untuk hasil dari R1 yang dihasilkan 1, 0, 8,75, 5, dan untuk R3 0, 0, 42,25, 15. Nah, untuk R2 itu tidak berubah karena dia dijadikan sebagai pembantu. Kemudian masuk di step 5. Di step 5 itu adalah hasil dari step 4. Nah, kita lihat di situ yang selanjutnya diubah yaitu R3. Nah, bisa kita lihat di situ R3 itu 42,25. Kita mau ubah dia menjadi nilainya 1. Berarti di bagian R3 semua baris akan diubah nilainya. Nah, bisa kita lihat di situ 0, 0, 1, 0,355 untuk R3. Kemudian lanjut di step 6. Step 6 adalah hasil dari step 5 sebelumnya. Nah, bisa kita lihat untuk nilai yang di atas itu yang mau kita ubah selanjutnya adalah R1
dan R2. Nah, untuk ini bisa kita lihat di situ yang mau diubah itu 8,75 untuk R1, dan untuk di R2 yang mau kita ubah itu min 15,75. Nah, untuk hasilnya itu didapatkan 100,1,893, dan untuk R2 0101,08. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, pada hasil akhir, kita dapat nilai A1 sebagai variabel X adalah 320 dibagi 169 dengan angka desimal 1,893. A2 sebagai variabel X dengan nilai minus 238 dibagi 169 dengan angka desimal minus 1,408. A3 sebagai nilai dari variabel Z dengan nilai 60 dibagi 169 dengan nilai desimal 0,355. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu materi tentang sistem persamaan linear, metode Cramer dan Gauss-Jordan. Kurang dan lebihnya penyampaian kami ucapkan terima kasih.